daun salam di depan tukang ketoprak. Ibu-ibu jawab salam saya masih belum kompak. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, amma ba'du. Yang sama kita hormati Ketua DKM Mushola Al-Amin, yaitu Bapak Haji Edi Laksono. Laksanakan. Saya ingat kayak di TPI, Laksono. Kita doain panjang umurnya, sehat badannya, Allah kasih rezeki yang banyak, yang luas, yang berkah, semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rezeki kita semua Allah berikan keberkahan, amin ya Rabbal. Sampai nanti habis lebaran bisa bongkar musola, amin ya Rabbal. Hadirin hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, jemaah sekalian yang berbahagia, ini musola Al-Amin emang sangat luar biasa. Sangat luar biasanya saya pakai teter jadi imam tadi. Sampai keliru saya baca. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, tema kita di malam hari ini, di malam yang ke-17. Salah satu keistimewaan kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa, yang terawih di malam ke-17, di malam Ramadan, apa pahalanya? Rasulullah katakan, Allah berikan pahala seperti pahalanya para anbiya atau para nabi-nabi. Alhamdulillah. Dengan apa? Dengan syarat imanan wahtisaban. Dia puasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena pujian tetangganya, bukan karena pujian orang lain, bukan pujian yang lainnya, semata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Nih malam ini di malam nuzulul Quran, malam diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tahukah kalian apakah yang dikatakan malam Lailatul Qadar? Di dalam tafsir dikatakan, yaitu tafsir Jalalain, Al-Qadar huwa karamatullah. Al-Qadar adalah salah satu malam kemuliaan yang Allah turunkan pada umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Satu ayat yang sering dibaca oleh para ustadz yang tentang puasa, min qablikum la'allakum tattaqun, yaitu diturunkannya puasa, diwajibkannya puasa oleh orang-orang sebelum kamu. Sahabat bertanya, ya Rasul, dulu ada umat dikatakan Nabi Daud yang hari ini puasa, besok enggak, hari ini puasa, besok enggak, hari ini puasa, besok enggak. Apakah mereka mendapatkan malam nuzulul Quran? Oh tidak. Apa mereka mendapatkan rahmat Allah? Tidak. Apa dia mendapatkan maghfirah Allah? Enggak. Maghfirah Allah, rahmat Allah, itqu minan nar Allah, dan malam nuzulul Quran hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Wajar dan pantas kita selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habib. Ketika diturunkannya malam Lailatul Qadar, itu banyak sekali keistimewaan yang terdapat di malam Lailatul Qadar. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ibu-ibu jawab Allahnya masih ragu-ragu. Ibu-ibu jawab Allahnya dengan semangat. Saya doain ibu-ibu yang punya utang sehari 1.000, sehari 2.000, terkadang bukunya ditaruh di atas pintu. Utangnya juga utang baju,
utangnya lunas, bajunya sobek lagi. Amin. Atau Pak Edi kredit lagi. Bukan ibu-ibu sini, ibu-ibu kontrakan daerah saya. Saya tanya, Bu, pindah dari mana? Dari Pedengan. Ini kata Allah apa? Bulan Ramadan adalah yang diturunkannya Al-Quran buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya bulan Ramadan bukan hanya dikatakan syahrul Ramadan doang. Bulan Ramadan juga pula dibacakannya Al-Quranul Karim. Alhamdulillah. Bu, ada satu cerita. Orang keistimewaan yang satu sering baca Al-Quran. Bu, ada cerita. Orang yang sering baca Quran. Tuh, ada cerita. Ya udah. Ya udah. Jadi ada satu cerita. Saya punya guru orang kampung Jembatan, istrinya udah 8 tahun meninggal. Dikuburin di belakang pik penggilingan. Yang dekat pik pom bensin. Tuh. Kober. Pas setelah itu, saya sore ditelepon. Ustaz, ada apa guru? Gitu aja. Mau pesan ayam, udah sore, sekali gitu aja. Kagak Ustaz, hari Minggu kalau ada waktu datang ke tempat saya habis asar. Ada apa guru? Udah datang aja, gitu aja. Pas saya ke sono, jamaah udah kumpul banyak. Ada yang bawa pacul, ada yang bawa parang, ada yang bawa linggis. Nah kata saya ini mau tawuran. Saya kata gitu aja. Enggak, ini Pak Ustaz, saya minta bantuannya kita saksikan. Istri saya dikuburin di Kober Pik mau dipindahin nih ke tanah wakaf keluarga. Ayo bareng-bareng jalan. Pas bareng-bareng jalan, kuburannya digali. Pas kuburannya digali, Masya Allah. Pas udah sampai dinding arinya, diangkat dinding arinya satu-satu. Kita teriak semua, Pak. Kita teriak semua, Bu. Teriak kita. Teriak. Teriak kita. Oh, ada yang teriak tadi gak? Ada yang teriak Allahu Akbar, ada yang teriak Subhanallah, ada yang teriak La haula wala quwata illa billah. Ternyata 8 tahun dipendam dalam kubur, 8 tahun jadi satu sama tanah, 8 tahun juga berada di dalam kubur. Bu, kalau kita ngubur ini Bu, yang namanya jidat ditempelin di tanah, iya apa iya? Benar apa benar? Yang sering turun ke kuburan, ininya di keningnya nih, di jidat ditempelin di tanah, di mana apa nih? Ujung kaki jempol ditempelin di tanah Bu. Masya Allah Bu, itu orang ininya nggak suka rusak sedikit pun. Kagak sedikit dimakan sama kutu-kutu tanah. Jari kaki pula nggak dimakan sama kutu tanah. Bahkan kalau kata ibu-ibu, ini totolan bedaknya Bu, totolan bedaknya masih ada. Yang luar biasanya lagi nih kapas. Kapas yang di hidung disumpelin masih ada Bu, nggak bergerak sedikit pun. Pada saat diangkat, dipindahin itu kapas kagak bergerak. Kali waktu dipindah dia bersih. Kagak. Pak dia pakai puncarakan dan kagak. Akhirnya apa? Disolatin lagi, dikuburin lagi. Pas pada pulang saya tanya sama guru saya, Pak Haji Yasin, ya Ustadz saya mau tanya, apa keutamaan daripada Bu Haji sampai Allah muliakan di dalam kubur? 8 tahun dari dalam kubur, ditutup dengan tanah, ditutup dengan papan, ditindih, diinjak, ditinggal sama keluarganya. Apa keistimewaannya? Apa ya Ustaz keistimewaan istri saya? 45 tahun saya rumah tangga sama beliau. Tapi yang saya perhatikan, istri saya enggak pernah ketinggalan sholat duha, dia baca Quran, sholat zuhur, asar, maghrib, bahkan sholat subuh, dia enggak pernah ketinggalan baca Al-Quran. Walaupun baca Al-Qurannya cuma 5 ayat. Ada orang sini lagi baca Al-Quran pakai HP, surah Waqiah. Idza waqa'atil waqi'ah, laisa liwaqa'atiha kadhibah. Suara WA. Oh jadi nggak kita jalan-jalan. Laisa liwaqatiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Oh buruannya tungguin. Shadaqallahul azim. Makanya kalau baca Al-Quran jangan pakai HP, pakai Quran. Pakai HP banyak gangguannya. Kadang-kadang keluar tuh dari pesanan dari Shopee. Akhirnya kagak baca Quran malah pesan Shopee buat lebaran. Tuh, bukan ibu-ibu sini bukan. Ibu-ibu daerah saya. Bu sini alhamdulillah sama. Nih, apa dia bilang? Istri saya selalu rajin baca Al-Quran. Tiap hari baca Al-Quran. Enggak banyak. Ini yang Allah bilang, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun.
jawab Allahnya ragu-ragu, bapak-bapak jawab Allahnya dengan semangat. Saya doain yang pada ngontrak biar punya rumah sendiri. Tapi hati-hati jangan bangun rumah di atas tanah garapan. Itu rumah udah dibangun lantai 2 rencana mau selamatan. Yang selama Ustaz Rahmat Hidayat tukang ayam yang blaem. Tahu-tahu didatangin Satpol PP. Makan ke Satpol PP tuh. Satpol PP Allah. Artinya bagaimana? Nih, Al-Quran kita jadikan pedoman kita. Al-Quran kita jadikan untuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat ketika kita dikuburin, kita taruh di dalam tanah, ditindiin. Suami yang kadang yang dibilang hidup setia sehidup semati, ketika ibu meninggal dunia, nginjeknya paling kencang. Wah, jangan balik lagi. Tuh, suami tuh kakinya nginjek kena yang kencang, matanya ngelirik mana yang bakal gantinya. Bukan bapak sini, bukan bapak sini, bapak daerah Ujung Malang. Sini mau doa. Artinya bagaimana ketika kita masuk ke dalam kubur, ditinggal sama keluarga, ditinggal sama sanak famili, ditinggal sama yang lain. Faja'a malakani fayas'alani man rabbuka man nabiyuka ma dinuka ma ikhwanuka. Ketika ditinggal sama saudaranya 7 langkah, akan datang 2 malaikat. Malaikat akan bertanya, siapa Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu? Apa kiblat kamu? Apa imam kamu? Kita jawab dengan jawaban yang pasti. Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhan saya. Nabi Muhammad adalah Nabi saya. Ka'bah adalah kiblat saya. Al-Quran adalah imam saya. Amin ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo.